Fenomena yang akan membuat Bali keos karena ulah warganya sendiri. Sobat muda, kalau kita bicara tentang Bali, yang kebayang pasti indahnya pantai, pura yang megah, aneka ragam seni tari, dan pastinya keramahan dari orang-orangnya. Bali sering disebut sebagai surga dunia, tempat orang-orang dari berbagai penjuru bumi datang untuk mencari ketenangan, hiburan, bahkan inspirasi hidup. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang jarang dibicarakan, yaitu ancaman dari dalam. Ancaman yang bukan datang dari bencana alam, bukan datang dari luar negeri, melainkan datang dari warganya sendiri. Halo sobat muda, selamat datang di sesi belajar santai bersama Kanda Bali. Di sini kita akan sharing santai untuk menambah wawasan bersama. Langsung aja kita lanjut ke dalam pembahasan. Coba bayangkan, kalau generasi mudanya justru terjerat miras sejak usia dini. Kalau mereka lebih suka bermalas-malasan daripada berkarya. Kalau pola pikirnya menurun, sehingga mudah terjebak dalam kebencian satu sama lain, hanya karena persoalan ekonomi atau warisan. Semua ini bisa jadi bom waktu yang membuat Bali perlahan keos dari dalam. Hari ini, kita akan membedah satu persatu fenomena ini, biar kita semua lebih sadar bahwa menjaga Bali bukan cuma soal menjaga alam dan budaya, tapi juga menjaga diri kita sendiri. Pertama, miras sejak dini, benih kerusakan yang tak disadari sobat muda. Kita mulai dari fenomena yang paling sering dianggap sepele, yaitu minum minuman keras sejak dini. Banyak anak muda di Bali yang menganggap miras itu bagian dari gaya hidup, simbol keren, atau bahkan cara untuk diterima di lingkungan pergaulan. Aku pernah lihat sendiri di sebuah acara adat, ada anak-anak remaja yang baru SMP sudah memegang botol arak. Mereka ketawa-ketawa, merasa jagoan, padahal tubuh mereka belum siap menerima racun itu. Yang lebih miris, ada orang tua yang malah membiarkan, bahkan bangga anaknya ikut-ikutan minum. Kalau dipikir, miras itu seperti api kecil. Kalau dinyalakan di tempat yang tepat, mungkin bisa jadi penghangat. Tapi kalau api itu dibiarkan di tengah ladang kering, ia bisa berubah jadi kebakaran besar yang menghancurkan semuanya. Miras pada orang dewasa yang tahu batas mungkin masih bisa dikendalikan, tapi pada anak muda yang emosinya labil, itu bisa jadi awal dari kehancuran. Data dari WHO menyebutkan bahwa konsumsi alkohol pada remaja bisa menurunkan fungsi otak, melemahkan daya ingat, dan meningkatkan risiko perilaku agresif. Di Bali, kita sering dengar kasus perkelahian, kecelakaan, bahkan kriminalitas yang berawal dari mabuk. Itu baru dampak langsungnya, belum lagi dampak jangka panjang, seperti kecanduan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya masa depan. Bayangkan, kalau generasi mudanya sudah terbiasa mabuk sejak dini, bagaimana mereka bisa memimpin Bali ke depan? Apakah mereka bisa menjaga budaya, mengelola ekonomi, atau menghadapi tantangan global? Atau justru, mereka akan jadi beban bagi keluarga, masyarakat, bahkan bangsa? Persoalan kedua adalah mental malas, seperti penyakit yang menggerogoti perlahan. Di tengah era digital ini, banyak anak muda yang lebih betah rebahan, scroll media sosial, berjam-jam, atau main game tanpa batas, daripada belajar, bekerja, atau berkarya. Aku sering mendengar cerita dari para orang tua di desa. Mereka bilang, anak-anak sekarang banyak yang enggan turun ke sawah, enggan membantu di rumah, apalagi terlibat dalam kegiatan membantu orang tua. Malas itu ibarat rayap, ia tidak terlihat di permukaan, tapi perlahan-lahan menggerogoti tiang rumah, sampai suatu hari, rumah itu roboh. Generasi muda yang malas mungkin tidak langsung terlihat bermasalah. Tapi lama-lama, Bali bisa kehilangan tenaga kerja yang produktif. Kehilangan generasi yang tangguh. Dan akhirnya, kehilangan daya saing. Kalau sudah begini, siapa yang akan menjaga sawah? Siapa yang akan melanjutkan seni tari? Siapa yang akan memimpin desa adat? Kalau semua hanya sibuk dengan kemalasan masing-masing. Ketiga, penurunan pola pikir. Fenomena berikutnya adalah penurunan pola pikir. Bali terkenal dengan orang-orangnya yang cerdas, kreatif, dan penuh ide. Itu sebabnya Bali bisa jadi pusat seni, budaya, dan pariwisata. Tapi sekarang,
kita mulai melihat tanda-tanda menurunnya kualitas berpikir generasi muda. Banyak yang lebih percaya hoax di media sosial daripada mencari kebenaran. Banyak yang lebih suka meniru tanpa mau belajar. Banyak juga yang gampang tersinggung, cepat marah, dan sulit berdiskusi dengan sehat. Padahal, pola pikir adalah fondasi. Generasi muda dengan pola pikir yang lemah akan mudah diadu domba, mudah dimanfaatkan, dan akhirnya saling membenci. Aku pernah menyaksikan sendiri ada dua saudara yang bertengkar hebat hanya karena status di media sosial. Padahal masalahnya sepele, tapi karena pola pikirnya dangkal. Mereka tidak bisa menahan emosi, tidak bisa mencari jalan damai. Dari sana, hubungan keluarga yang dulunya harmonis jadi hancur. Keempat, tentang ekonomi dan warisan. Fenomena selanjutnya yang sering jadi sumber chaos di Bali adalah masalah ekonomi dan warisan. Bali memang dikenal sebagai pulau pariwisata, tapi tidak semua orang merasakan keuntungan yang sama. Ada yang kaya raya karena punya hotel, villa, atau bisnis pariwisata. Tapi ada juga yang hidup pas-pasan, bahkan miskin, di tengah gemerlapnya Bali. Ketimpangan ekonomi ini sering melahirkan kecemburuan, iri hati, dan kebencian. Yang lebih parah, masalah warisan sering membuat saudara kandung saling bermusuhan. Aku yakin banyak dari kalian pernah dengar cerita tanah warisan yang membuat keluarga pecah belah. Padahal, tanah di Bali bukan sekadar harta, tapi juga warisan budaya, identitas keluarga, dan tanggung jawab adat. Tapi ketika ego dan keserakahan lebih besar daripada rasa kekeluargaan, maka tanah itu berubah jadi sumber konflik. Aku pernah hadir dalam mediasi di sebuah desa, di mana dua keluarga besar hampir saling serang hanya karena sebidang tanah warisan. Mereka lupa bahwa tanah itu tidak akan pernah bisa dibawa mati. Tapi hubungan saudara yang rusak bisa meninggalkan luka seumur hidup. Lalu, apa jalan keluarnya? Apa yang harus kita lakukan, sobat muda? Setelah mendengar semua fenomena ini, mungkin kamu merasa pesimis. Apakah Bali benar-benar akan chaos karena ulah warganya sendiri? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita biarkan miras sejak dini merusak generasi, kalau kita biarkan malas jadi budaya baru, kalau kita biarkan pola pikir terus menurun, dan kalau kita biarkan ekonomi serta warisan jadi sumber kebencian, maka ya, Bali bisa hancur. Tapi kalau kita mulai sadar, mulai berubah, dan mulai menjaga diri, maka Bali masih punya harapan besar. Kita bisa mulai dari hal kecil. Katakan tidak pada miras sejak dini. Pilih pergaulan yang sehat, gunakan waktumu dengan produktif, belajar berpikir kritis, dan yang paling penting, jaga hubungan keluarga serta saudara. Disinilah pentingnya pengembangan diri. Kita perlu mengenal siapa diri kita, apa potensi kita, dan bagaimana kita bisa berkontribusi untuk Bali. Dengan itu, kamu bisa lebih paham bagaimana cara terbaik untuk mengembangkan dirimu, bukan sekadar ikut-ikutan tren. Bali akan tetap indah kalau kita, warganya, juga indah dari dalam. Karena sejatinya, yang membuat sebuah tempat chaos bukanlah alam atau budaya, melainkan manusianya sendiri. Sobat muda, itulah pembahasan kita hari ini tentang fenomena yang bisa membuat Bali chaos karena ulah warganya sendiri. Semoga ini jadi pengingat untuk kita semua bahwa menjaga Bali bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas adat, tapi juga tugas kita sebagai generasi muda. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-temanmu. Ajak mereka untuk sama-sama sadar bahwa perubahan besar selalu dimulai dari diri sendiri. Sampai jumpa di sesi berikutnya bersama Kande Bali. Kita akan bahas hal-hal menarik lainnya. Salam hangat dari Bali untuk Indonesia.